Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin coba menyampaikan tentang topik vektor semantics dan embeddings ya. Ringkasannya ya secara garis besar. Vektor semantics dan embedding atau intinya adalah distribusional ya, distribusional, hipotesis distribusional atau pendekatan distribusional ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan counting atau dengan menghitung ya, counting. Kemudian yang kedua dengan predict atau prediction. Ya. Untuk yang pertama dengan count. Di sini kita akan membuat vektor ya. Ada membuat vektor ini ada di sini terutama embeddings atau vektor di sini adalah untuk kata. Kita membicarakan untuk kata. Jadi ada kata misalkan W ya. Kemudian ada vektornya. Vektornya ini vektor misalkan gini, bikin kotak gini ya, kotak-kotak gini. Panjang vektornya itu adalah sepanjang vocabulary. Ini adalah vocabulary atau kosakata ya. Jadi di sini ada W1, W2 sampai misalkan WN, di mana vocabulary itu bisa misalkan 5.000 atau 6.000 atau lebih ya. Ya, sekali lagi di sini kita membicarakan untuk yang counting. Pendekatan count. Ya, jadi sebuah kata, misalkan kata itu W, misalkan kata W ini ya. Kata W, kemudian konteksnya adalah vocabulary yang panjangnya bisa sampai katakanlah sekitar 5.000 atau lebih ya. Yang isinya di sini, yang diisi ini di sini, isi di vektor itu adalah dengan cara dihitung. Dihitungnya bisa dengan TF atau lebih baik lagi TF IDF atau dengan PMI yang sudah kita pelajari semuanya. Ya, jadi di sini vektor yang dihasilkan adalah vektor yang panjang. Ya. Vektornya panjang. Karena panjangnya adalah sepanjang vocabulary itu. Kemudian banyak yang nolnya, isinya 0. Ya, TF, IDF atau PMI-nya itu 0. Sehingga vektornya itu jarang atau sparse ya, jarang karena banyak nolnya. Ya. Ya, ini adalah pendekatan pertama yang dengan count. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua dengan predict ya, dengan prediction, predict. Kita bisa gambarkan secara sederhananya dengan neural network multilayer perceptron yang sederhana. Sederhana di sini ini adalah inputnya, input layer. Ini ada hidden layer. Ini ada output layer. Di mana input layer dan output layer ini jumlah node-nya sebanyak vocabulary. Jadi sebanyak n ya, sebanyak n. Ini seperti misalkan x1, x2 sampai xn. Demikian juga output ya. Output juga node-nya sebanyak n, vocabulary sama antara input dan output. Ya. Misalkan di sini katakanlah Y1, Y2 sampai YN ya. Ya, kemudian input dan output ya. Input dan output itu dengan one hot encoding. One hot encoding atau one hot representation ya. One hot encoding ya. One hot encoding atau representation. Jadi misalkan katakanlah kita menggunakan ini
misalkan adalah yang skipgram ya, skipgram. Modelnya model skipgram, pendekatannya adalah skipgram. Di mana skipgram itu adalah kita ketahui inputnya itu kita ketahui W sebuah kata, kemudian outputnya itu adalah ininya lingkungannya. Ini adalah konteksnya ya, konteks. Jadi seperti misalkan ada sebuah kata, kemudian kata-kata yang dekat-dekat dengan di situ itu apa saja. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi yang hidden layer tadi. Hidden layer itu adalah di sini banyaknya node adalah sebanyak, ini adalah W tadi, sebanyak ini adalah panjangnya vektor yang kita ingin buat. Jadi di sini misalkan H, ada H1 sampai H di sini misalkan HM misalkan gitu. Misalkan contohnya ada sebanyak 300. Jadi misalkan H1 sampai H300 ya. Jadi ini adalah vektornya ya, ini vektornya. Panjangnya kita bisa atur misalkan sepanjang 300, yaitu kita atur di hidden layernya. Ini adalah neural network yang sederhana, di mana hidden layer di sini adalah hidden layer sederhana tanpa fungsi aktivasi. Jadi dikatakan sebagai projection aja, projection layer. Artinya yang dari input ke hidden itu hanya diproyeksikan saja atau dilewatkan aja ke outputnya ya. Kemudian di sini ini adalah menggunakan dense ya. Ini juga dense, artinya semua ke semua ya. Semua ke semua. Ini hubungannya, artinya di sini ada bobotnya. Ya. Ya, kemudian tadi sudah saya sampaikan, misalkan kita menggunakan katakanlah skipgram ya. Skipgram artinya di sini Di sini karena one hot encoding, misalkan sebuah kata itu W-nya itu adalah misalkan kata yang keberapa, di sini adalah W, di sini adalah W yang ini. Ini artinya di sini 1, yang lain 0 semua. Ini adalah 1. Kemudian untuk outputnya itu adalah konteks. Konteks itu artinya ada W, ini ada konteksnya. Misalkan ada konteks kanan kirinya. Misalkan ini sebanyak windownya ada berapa kanan kirinya ya. Misalkan katakanlah ada 2 kiri 2 kanan, artinya ada 4 ya, ada 4. Ada 4, artinya di output ini ada 4 yang kata-kata ini, ada 4 untuk sebuah W. Ini ada misalkan sebuah ada W ini kata ini, kemudian ini ada 4 yang satunya, ini 1, kemudian misalkan yang sini misalkan ada 4 di sini, yang lain 0 semua, yang lain 0 semua ya, yang lain 0 semua ya. Ini adalah neural network seperti ini. Kemudian di sini kita learning ya, kita cari bobotnya, yang dimana kalau inputnya adalah W di sini sesuai dengan data training. Jadi seperti data training, misalkan salah satu data trainingnya ini, bahwa inputnya ini W, kemudian outputnya adalah harusnya yang ini. Jadi inputnya adalah yang ini, misalkan outputnya adalah yang 4 yang sini, yang 1 ini. Ada 4 yang kita nilai, kita beri 4 node ini. Ya, oke. Kemudian kita training ya, di mana untuk prediksinya, jadi kita gambarkan lagi di sini yang outputnya ya. Ini yang harusnya, yang aktualnya. Ini misalkan tadi ada satunya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, yang lain 0, 0, 0 semua. Yang satunya di sebelah sini, yang dari 5.000 itu misalkan hanya ada 4 saja. Karena di sini kan jumlahnya misalkan
sebanyak vocab. Nah, vocabnya itu misalkan sebanyak 5.000 katakanlah gitu ya, 5.000 note ya. Kemudian kalau inputnya ini di sini W, yang ini 1, yang selain 0 semua, harusnya kemudian outputnya adalah 4 ini. Dari data yang real, data dari hasil neural network ini, di sini angka-angka di sini adalah angka-angka antara 0 sampai 1 menggunakan sigmoid. Jadi di sini menggunakan sigmoid, masing-masing menggunakan sigmoid. Ininya fungsi aktivasinya menggunakan sigmoid, sehingga di sini antara 0 sampai 1 ya, antara 0 sampai 1. Ini adalah aktualnya ya, yang yang kita lihat di sini aktualnya. Kemudian di sini hasil dari sistem, kemudian oleh karena itu dibandingkan. Nah, dibandingkan itu menggunakan loss function di sini misalkan menggunakan loss function itu adalah cross entropy ya, cross entropy. Oke, kemudian didapatkan ininya bobot ya, bobot di sini didapatkan setelah di training menggunakan banyak data training, didapatkan ini bobot-bobotnya, sehingga prediksinya udah bagus. Kemudian vektor hasil dari ini yang tadi akan kita hasilkan, vektor ini ya, yang menggunakan predik ini. Vektor ini adalah kita dapatkan dari seperti misalkan untuk sebuah kata ini misalkan rumah, misalkan gitu ya, rumah. Nah, ini kan ke 300 di sini, 300. Nah, bobot-bobot yang sebanyak 300 ini yang menjadi bobot-bobot ini menjadi isi di vektor ini. Jadi bobot yang pertama ini jadi di sini jadi komponen vektor yang untuk vektor yang ini komponen pertama, kedua, dan seterusnya ya, seperti itu secara garis besarnya ya. Semoga bermanfaat.